ruang sidang utama juga ada sejumlah atau rangkaian seremoni yang akan dijalani, mulai dari menyanyikan lagu kebangsaan, kemudian juga mempersilahkan salah satu dari perwakilan ketua umum partai koalisi untuk menyampaikan sambutan, kemudian juga bakal calon presiden dipersilahkan juga untuk menyampaikan sambutan, kemudian nanti terakhir ada sambutan dari Ketua Umum KPU Hasyim Asyari. Nah, dalam proses penyerahan berkas pendaftaran, nantinya Ketua KPU akan langsung menyampaikan apakah berkas yang diserahkan oleh pasangan bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden ini sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap, maka biasanya ini akan langsung dijadwalkan pemeriksaan kesehatan. Nah, kalau merujuk pada aturan KPU, ini biasanya pemeriksaan kesehatan akan dijadwalkan 3 hari setelah pendaftaran. Artinya kalau kita hitung akan dijadwalkan pada tanggal 27 Oktober, mengingat juga memang tanggal 27 Oktober ini dijadwalkan sebagai tanggal terakhir untuk pemeriksaan tes kesehatan. Tapi kalau nantinya berkas pendaftaran dinyatakan belum lengkap, maka akan diberikan waktu untuk melengkapi. Nah, proses pelengkapan berkas ini juga akan diberikan waktu mulai tanggal 25 sampai tanggal 31 Oktober. Nah, kalaupun nantinya berkas Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka ini dinyatakan sudah lengkap, KPU tetap akan melakukan proses verifikasi. Tidak hanya untuk berkas pendaftaran Prabowo dan Gibran saja, tapi untuk verifikasi seluruh berkas pendaftaran pasangan bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden yang sudah mendaftar. Ini proses verifikasinya sudah dilakukan sejak 19 Oktober hingga tanggal 28 Oktober mendatang. Nah, nanti pengumuman apakah berkasnya sudah terverifikasi atau belum, ini akan disampaikan oleh KPU pada tanggal 29 Oktober. Nah, proses verifikasi ini untuk mengecek Adisti apakah berkas-berkas yang diserahkan ini sudah benar dan sudah sah begitu. Jadi keabsahannya ini nanti akan dicek. Nah, kemudian setelah rangkaian atau proses penyerahan berkas pendaftaran, nanti bakal calon presiden Prabowo dan juga bakal calon wakil presiden Gibran ini akan dipersilahkan kembali ke area lapangan gedung KPU untuk menemui wartawan, tapi sebelumnya juga nanti diizinkan untuk memberikan pidato di hadapan publik dan kemudian juga memberikan statement kepada wartawan. Itu mekanisme yang pada pendaftaran pekan lalu dilakukan oleh KPU dan nampaknya memang tidak akan ada yang berubah. Tapi kita tentu akan pantau bersama nanti jalannya seperti apa mekanisme pendaftaran Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sampai dengan saat ini KPU masih menunggu kedatangan dari Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kalau sesuai jadwal akan tiba pukul 10, tapi nampaknya itu jauh panggang dari api, Adisti, karena rangkaian kegiatannya juga baru berjalan dari Kertanegara. Tadi kalau kita pantau bersama-sama, pasangan Prabowo Gibran ini baru akan menuju ke Indonesia Arena. Jadi kita nantikan bersama kedatangan keduanya di gedung KPU. Iya, kalau soal mekanisme berarti sama ya dengan pendaftaran pasangan calon presiden atau bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden sebelumnya begitu ya. Kalau dari segi mekanisme termasuk juga soal tes kesehatan yang memang harus dijalani oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau kita lihat ini kan prosesinya dari Kertanegara kemudian ke Indonesia Arena, baru ke Taman Suropati, barulah ke KPU Republik Indonesia. Akan ada prosesi kirap. Lalu bagaimana pengamanan di sana? Apakah jalan di depan gedung KPU Republik Indonesia ini memang sudah ditutup atau seperti apa skenarionya? Pengamanan sudah dilakukan sejak pagi tadi, Adisti. Betul sekali bahwa memang sejak pagi tadi ini jalanan menuju ke gedung KPU sudah ditutup oleh petugas lalu lintas. Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa ada 100 personil yang dikerahkan untuk mengamankan sisi luar area gedung KPU karena tentu saja untuk menjaga supaya proses pendaftaran tetap kondusif, mengingat nantinya akan banyak sekali relawan pendukung yang juga akan mengiring kedatangan atau ketibaan pasangan Prabowo Gibran ke gedung KPU. Nah, kalau skenarionya tentu nanti akan dilakukan proses buka tutup jalan
di titik-titik yang mengalami stagnansi. Tapi sejauh ini yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, ada pengalihan arus lalu lintas yang memang dilakukan. Ada 4 jalur Adisti yang kemudian direkayasa. Saya akan sampaikan yang pertama, ini juga bisa menjadi perhatian Anda, saudara yang ingin melewati titik-titik seperti misalnya kalau kendaraan datang dari arah Bundaran HI kemudian akan menuju Jalan Imam Bonjol, ini nanti akan diarahkan ke Jalan Agus Salim maupun Jalan Pamekasan. Kemudian juga nanti kendaraan yang datang dari arah Agus Salim ingin menuju ke Jalan Imam Bonjol, ini nanti akan diluruskan ke Jalan Pamekasan atau belok ke kanan ke arah Bundaran HI. Kemudian juga kendaraan yang datang dari arah Jalan Rasuna Said akan menuju ke Jalan Imam Bonjol atau ke area gedung KPU, ini nanti akan diluruskan ke Jalan Hos Cokro Aminoto atau dibelokkan ke kanan ke Jalan Diponegoro. Kemudian kendaraan yang datang dari arah Jalan Diponegoro akan menuju ke Bundaran HI, ini juga nanti akan dialihkan ke kiri Jalan Rasuna Said maupun ke kanan Jalan Hos Cokro Aminoto. Sejauh ini memang skenario pengamanannya terkait dengan rekayasa lalu lintas saja, Adisti, tidak seketat pada pendaftaran sebelumnya karena memang kalau kita lihat perbandingannya adalah kalau pendaftaran Kamis pekan lalu ada 2 bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden yang mendaftar sekaligus, sehingga memang tentu harus diatur begitu ya alur kedatangan dan juga kepulangan dari masing-masing relawan. Tapi hari ini tinggal memang hanya 1 pasangan saja yang mendaftar, jadi pengamanannya lebih ke arus lalu lintas dan juga nanti bagaimana petugas keamanan kemudian mengatur juga supaya relawan pendukung ini tetap kondusif berada di area luar gedung KPU. Sementara demikian, Adisti. Oke, baik, kita akan nantinya akan mengupdate terus bagaimana perkembangan soal pendaftaran dari Capres Prabowo Subianto dan juga bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di sana. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Dian Silitonga melaporkan langsung dari gedung KPU Republik Indonesia. Saudara, kita akan melanjutkan kembali dialog kita soal bakal calon presiden Prabowo Subianto dan juga bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini tadi kita sudah melihat bagaimana penampilan untuk pertama kalinya Prabowo Subianto ini didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka yang hari ini memang rencananya akan mendaftarkan diri ke KPU Republik Indonesia.